Selamat malam. Boy, Apa kabar? gimana? Boy. Dokter Boyke. Selalu menyenangkan kedatangan Dokter Boyke karena selalu banyak di kepala kita pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan. Bukan, jangan bilang kita, lu aja. Yang punya banyak masalah siapa sebenarnya? Pasti banyak pertanyaan. Saya hari ini diam. Tapi penonton juga pasti banyak pengen tahu ya. Saya akan tanyakan pertanyaan-pertanyaan kalian, oke? Tapi temanya apa? Ntar Joker masuk lagi loh. Tema malam ini adalah menentukan jenis kelamin anak. Apa sih yang bisa menentukan kalau kita pengen anak cowok atau cewek? Mungkin makannya. Anak cewek kali katanya Iya. posisi menentukan. Serong posisi kiri, serong menentukan. kiri, serong kanan, enggak? Nanti kita tentuin dulu kita mau. Lagi ngomong. Lu teriaknya biasa aja dong, Kak. Ini kan lagi, Gitu. bukan gue pengen join. Join venture non perusahaan, join yang Maksudnya join untuk ngobrolin ini. Iya. Oh ya oke. Jadi kalau untuk mendapatkan anak perempuan, anak laki-laki itu bukan datang dari kiri, turun dari kanan, atau dari kanan, kemudian turun dari kiri. Nggak ada itu mitos ya. Posisi mitos. Jadi yang bisa menentukan itu adalah apakah yang membuahi itu sel sperma yang laki-laki, yang bentuknya kecil, gesit, cepat tapi namun cepat mati. Taunya dari mana dok kita? Nah, itu kalau kita tahu biasanya tahan dengan suasana basah atau yang perempuan. Kalau anak perempuan dia spermanya yang kepalanya besar, kemudian lambat jalannya, suasananya lebih disukai suasana asam. Emang kelihatan dok? Emang kelihatan kalau kita periksa dengan mikroskop akan kelihatan nih sperma yang laki nih yang kalau di perempuan. Bisa baca. Sabar, satu-satu. Sabar. Rekan-rekan mahasiswa tenang. Ya. Ini bukan demo nih, ini ternyata satu-satu. Bisa dong, Kak, diambil spermnya. Aku ngajakin Desta. Lu mau ngapain? Gua sudah menikah. Sabar. Tunggu dulu. Maksud aku tuh kita Sabar, Dokter Boyke jelaskan. Iya. Jelaskan. Ya, jadi sperma itu bisa dipisahkan ada dua macam. Ya dok kan harus pakai Laki, mikroskop. nah, Nah, ya. taruhlah kita misalnya lihat di kloset gitu misalnya. Ya nggak bisa di kloset. Emang pikirnya kloset. Maksudnya kita pas. Emang kebanyakan biasa dikeluarin di kloset. Oh enggak. Udah saya diem aja lah. Dong, jadi saya kan memang punya anaknya cowok dua-duanya. Lagi pengen kepikiran punya anak Oke. cewek. Jadi kan Jadi berarti kalau kita pengen anak berusaha- cewek cari sperma yang pakai helm kan? Ya, yang artinya yang kepalanya lebih besar, lebih gemuk, kemudian suka dengan suasana asam. Nah, Oke. diatur apa supaya daerah organ intimnya itu bersuasana asam. Satu, Makan yang asam-asam. makannya bukan, makannya yang perempuan itu harus yang daging-dagingan. Kemudian yang laki-lakinya itu harus seperti kambing. Jadi makannya sayur-sayuran. kalau dibalik Kalau dibalik anak jadi laki-laki. Ya, karena kita bikin suasana daging-dagingan itu membuat suasana organ intim atau suasana misfinya itu menjadi lebih asam. Sehingga ketika spermnya itu disemprotkan, yang naik ke atas itu ada. Kenapa? Mikirnya baygon apa-apa. Ya lanjutin deh. Silakan. Kalau makannya nyampur daging sama sayur, cowok, berarti anaknya nggak jelas dok. Enggak juga. Anaknya pasti jelas, cuman kemungkinan untuk jenis kelamin yang diinginkannya itu nggak sama. random. Mau nanya lagi. Dokter itu kan itu baru Kayaknya waktu apa? di Kok saat gitu? Baru saat, iya dibuahi. Jadi nah, tapi kalau misalnya itu sudah terjadi dibuahin, Baru? terus kita pola makan kita itu bisa merubah. yang udah nggak bisa, yang membuahi kan sudah jenis spermanya. Udah jadi. XY-nya kan dari laki-laki soalnya. Jadi Iya, sebelum dibuahi kan kadang jadi orang- 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan itu langsung diatur pola makan. bagus tuh. Kemudian kalau untuk anak laki-laki saat hubungan seksnya harus pada saat masa subur. Jadi pada saat ovulasi, Ya. dites dia keluar telurnya langsung. Karena apa? Dia cepet kan jalannya. Kalau dia digeret-geret gitu ya. Kalau berenangnya lebih cepat, kalau yang perempuan kan lebih lama. Jadi ketika dia itu langsung ketemu. Nah kalau anak perempuan hubungan seksnya 2 hari sebelum terjadi. Jadi ketika dia hubungan seks, sperma yang laki-laki mencari telur belum keluar telurnya. Tapi ketika telurnya keluar, sperma perempuan lah yang membuahi. Dokter,
Silakan. Tanggalan berpengaruh nggak sih? Katanya ada yang bulan ini, bulan Enggak. ini. Tanggalan sama kalau bayi tabung Tidak. gimana, Dok? Kalau bayi tabung memang bisa dipilih. Ya, jadi kita pilihkan mau anak laki mau anak perempuan kita pilih. Itu tabungnya yang 3 kilo atau yang 12 kilo? Itu gas. Itu mah tabung gas. Tapi dokter, Gimana, aku Dok? penasaran kalau misalnya bayi tabung. Dia tadi boleh nanya cuma Dita aja nih, Dok. Kalau bayi tabung itu dia kan di luar rahim. Nah, itu ditaruh lagi ke rahim di fase apa? Di fase Ditabung di Dia, bank. dia sudah ketemu dulu. Pertemuan sel telur dan sperma sudah jadi zigot. Sudah jadi zigot kemudian ditaruh di sana. Tapi kita sudah tahu jadi jenis setelah kelaminnya dari sudah zigot ada. baru ditaruh di- Iya, dan kita biasanya taruh beberapa karena nggak kadang-kadang nggak Itu semuanya jadi ya, jadi. keberhasilan. Taruh 3 paling jadi 1 jadi 2. Oh, taruh mulut jigong namanya. Mau nanya apa nih kayaknya? Kayak bingung banget. Ini pertanyaan mungkin orang banyak. 3 bulan kita sudah melakukan semua. Maksudnya Ya. makan, rapi dan lain-lain. Berapa persen, Dok? 80%. 80% itu akan works. Akan works. Dan 20% itu masih rahasia dari Tuhan. Rahasia Tuhan. Iya. Oke. Jadi maksudnya kadang-kadang orang udah yang 100% berharap gitu. Gue udah begini. Kenapa anakku masih gini? Jadinya jadi Iya, sebuah Kan bisa pernah juga nyobain nggak? lebih kalau kita mau dipilihin spermanya bisa namanya dengan inseminasi. Oh, Jadi kita centrifuge Ya, itu ya. spermanya. Nanti yang laki-laki itu biasanya dia akan naik ke atas, yang perempuan turun ke bawah karena berat. Oh, Kemudian kita serok, kita ambil ke dalam spit lalu kita suntikan. Tapi kayak sapi inseminasi. Beberapa orang nggak mau, pengen yang alami saja. Pakai alami ya dengan cara Tapi seperti itu. inseminasi pun nggak 100% kan? ya? 95. Oh, lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Oke, kita mau buka pertanyaan tapi kayaknya kita lovers. banyak pertanyaan kita nggak usah tanya lah penonton ya. Nah, tapi kalau kita udah ada buka telepon. kesempatan penonton untuk bertanya silakan. Halo, selamat malam. Kita aja yang nanya. Halo? Halo. Halo. Passwordnya Selamat kasih malam, Dokter Boyke. Lo passwordnya gawat banget deh. Aduh, lo bikin password kayak begini coba. Pikirannya orang kan jadi gimana ya kan? Salah pikirannya kalian. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa nih? Aku dengan Rinda dari Jakarta. Rinda. Oke, dari Jakarta. Silakan langsung bertanya kepada Dokter Boyke. Iya. Iya. Aku mau nanya nih. Jadi teman dekatku ada yang baru nikah. Alah. Dia terbuka banget sama aku. Terus? Nah, dia cerita dia takut nggak bisa memuaskan suaminya. Terus dia bilang dia suka fake orgasm. Nah, itu Fake sebenarnya orgasm. baik nggak sih, Dok? Nah, Yang Terima kasih, namanya Bu. fake, yang namanya palsu nggak ada yang baik lah, ya. Jadi itu kan pura-pura. Kamunya kan nggak enak. Nggak enak, mungkin rasanya sakit, tapi kamu teriak-teriak. Padahal teriaknya bukan teriak enak kan, teriak sakit atau Kakinya teriak keinjak kali, sekedarnya, kayaknya diinjak, ya kan. Jadi namanya fake orgasm akhirnya. Tuh, akhirnya menipu diri sendiri, menipu juga suami. Akhirnya lama-lama kalau suaminya pinter, lama-lama tahu. Gitu. Tapi kan katanya kan kalau perempuan harus ngikutin kata suami, kapanpun minta dikasih. Kalau capek pura-pura Ya tapi gitu. kalau dikasih juga kalau suaminya pinter kamu bisa orgasme berkali-kali, multiple orgasme. Kalau suaminya bego, baru nggak tahu titik-titik mana yang dirangsang, ya kan? Atau cepat kayak ayam, ya itu nggak bisa bikin seneng. Lo tanya sama gua aja. Udah pengalaman. Iya. Oke, ini mau diterusin nggak nih? Mau pasti ya. Karena ini Mungkin semua. dari teman-teman mahasiswa ada yang sudah menikah atau mungkin ada rencana menikah, mungkin mau bertanya. Mungkin bertanya atau Kepo. Nggak apa-apa, ceritanya mirip. orang badannya bolong, Dok, saya kaget. Nanti kita teruskan ya. Penonton yang mau bertanya silakan disiapin aja. Nggak apa-apa, ini kita terbuka aja karena ini kan untuk pendidikan juga ya. Untuk para milenials mesti ngerti juga mengenai seks, jangan sampai bego-bego banget. Daripada gitu loh. terjerumus ya kan. Kayak Hancur om ya, kamu. kayak om dulu. Oh, itu di kloset ya? Itu terjerumus tuh. Itu terjerumus tuh. Dokter Boyke, ya penonton di studio sudah banyak yang mau bertanya dari wajah-wajahnya ya. Gak apa-apa, silakan. Bertanya aja ya. Tapi kita buka line telepon lagi untuk yang mau Ya. telepon kita untuk bertanya-tanya ke Dokter Boyke. Ini Ya. sudah ada yang nelfon kah? Mana? Atau dari penonton dulu ya, dari penonton studio silakan. Iya. Oh, semangat sekali ya. Di situ aja, di situ nggak usah maju ya, tenang aja ya. Iya. Nama siapa?
Nama saya Katiflam. Banyak Mau masalah. disamarkan mungkin namanya jadi Mawar atau Katiflam aja. Katiflam. Kok nama obat itu? Anti-inflamasi. Anti-inflamasi ya Pak ya? Pak Alfi dok. mungkin punya perusahaan orang tuanya. Silakan pertanyaannya apa? Oke, tadi kan kita dapat telepon tentang fake orgasm. Waduh. Ya. Saya penasaran apa yang dampak negatif untuk si wanitanya kalau sering fake orgasm? Dan untuk cowoknya gitu, apakah dia bisa bedain gitu kapan si cewek sedang fake orgasm atau lagi beneran gitu? Kenapa Anda penasaran sekali kenapa? Belajar Pak, belajar. Sudah kan dok? Ya, jadi pertama cowok-cowok juga harus tahu ciri-ciri wanita itu orgasme seperti apa. Emangnya gimana tuh, Dok? Jadi nggak pernah tahu. Biar saya jelaskan dok ya, boleh? Dia udah pengalaman banget ya. Jadi pertama, kalau saat dia itu orgasm, ya itu namanya alat kelamin prianya itu juga seperti terhisap. Ya satu, disertai dengan kejang, ya setiap 0,7 detik kakinya, ya. Jadi dia itu dengan kejang seperti itu, jadi si laki-laki juga merasakan. Nah kalau pada fake orgasm dia nggak kerasa apa-apa, Iya. gitu. Cuma teriak-teriak apa ini teriak beneran apa? Teriak karena apa? Gitu. Balik enggak kata dia, sama ini. Nah, buat efek buat si ceweknya sendiri, ya tentu saja karena dia harus berpura-pura terus Iya. dalam hidupnya. Lama-lama Dia jadi lama-lama jelek ya? jadi ilfeel juga untuk melakukan hubungan seks. Lo aja yang enak. Kalau laki-laki kan setiap kali ejakulasi dia orgasm juga. Sementara si perempuan nggak pernah dapat nikmat. Jadi harus Akhirnya jujur dia ya, Dok, ya? ilfeel untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Jadi kalau sama suami santai aja, apalagi udah suami Kasih istri. tahu bagaimana kamu Belum, caranya. gitu. Kasih tahu enggak? Kasih tahu titik-titik. Jangan diem dong! Gitu ya, Kak? Kayak gitu ya? Ya kalau udah benar. Enggak ngasih tahu. Ya. Kamu yang perempuan juga secara terbuka kalau perlu mandi berdua kasih tahu nih loh Pak, titik-titik inilah kamu mesti rangsang supaya aku tuh cepet dapetnya gitu loh, jangan dirangsangnya. Apa tuh kenapa sih ada di segmen ini? Aku gitu tuh. Ini kan pengetahuan. Pengetahuan. Jangan kita ambil sisi apa, tapi itu sisi positif bahwa kita jadi tahu gitu loh. Jadi harus jujur dalam hubungan suami Nah, istri itu dia. Jadi kita Sabunnya harus mendingan kasih sabun cair. Iya. Ada dari penonton lagi? Udah ya. Oke. Udah jelas jawabannya ya. Oke, udah tahu ya sekarang ya. Jadi lu pura-pura nih lo. Nah, Dok, ini nyambung boleh nggak? Karena Boleh, satu boleh. aja. Kenapa? Ini lumayan kok. Ya, silakan. Nah, gimana caranya biar nggak ada fake orgasm gitu? Itu posisi apa mungkin, Dok, yang dokter sugesin gitu? Semua posisi bisa di fake orgasm, semua posisi. Tapi kalau yang buat perempuan ya, di mana posisi wanita di atas, female superior, itu biasanya lebih mudah wanita mendapatkan orgasm karena dua titik orgasmnya terangsang, klitoral maupun G-spot. Nah, jadi yang di atas itu disebutnya gampang. Posisinya apa? Cinderella menunggang kuda.